Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lisan Alam. Kali ini kita akan membahas galon berbahan polikarbonat. Bahan kimia bisphenol A atau yang disingkat BPA pada air galon berkemas plastik keras polikarbonat makin disadari telah menjadi polusi berbahaya yang tak terlihat. Publik makin paham potensi buruk BPA sebagai penyebab timbulnya beragam penyakit gawat, baik pada bayi, balita, maupun kalangan usia dewasa. Mudarat galon guna ulang polikarbonat makin nyata di mata masyarakat yang selama ini jadi konsumen. Sebagaimana diketahui, saat ini, hampir seluruh negara maju menggunakan PET sebagai kemasan AMDK. Bahkan, industri besar AMDK di Indonesia sudah mulai menjajaki penggunaan galon PET di sejumlah daerah. Berbeda dengan sikap kritis Badan Kesehatan Dunia WHO terhadap BPA, PET tidak termasuk dalam kategori jenis plastik yang perlu diwaspadai untuk kemasan AMDK. Banyak negara sudah melarang penggunaan BPA, seperti Perancis, negara bagian California di Amerika Serikat, Denmark, Malaysia, Australia, dan Swedia. Sebesar apa bahaya BPA? BPA mudah ditemui dalam perlengkapan yang digunakan sehari-hari. BPA bisa ditemukan di dalam AMDK galon polikarbonat, tempat makan plastik, dan pada wadah apapun yang terbuat dari plastik tanpa keterangan, bebas BPA. Menurut FDA Food and Drug Administration Amerika Serikat, BPA bisa mudah masuk ke dalam tubuh jika wadah plastik dipanaskan, tergores, atau rusak. Bahkan, BPA juga bisa merembes di pipa air, cat, mainan, hingga lensa kacamata. BPA dianggap berbahaya karena keberadaannya bisa mengganggu fungsi endokrin yang berperanan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, metabolisme tubuh, pengaturan suasana hati, dan juga berkaitan dengan fungsi seksual dan reproduksi. Lebih jauh, bahwa kontaminasi BPA dapat membahayakan ibu hamil karena mengganggu kerja endokrin dan mampu meniru hormon estrogen. Di samping memengaruhi perilaku emosional dan kekerasan pada anak, BPA juga bisa memengaruhi senyawa yang dihasilkan oleh otak seperti dopamin, serotonin, asetilkolin, dan hormon tiroid. Pada laporan yang terbit pada 2008 oleh Program Toksikologi Nasional Amerika Serikat, disimpulkan adanya efek pada otak, perilaku, dan kelenjar prostat pada janin, bayi, serta anak-anak akibat paparan BPA yang masuk melalui plasenta, ASI, pemberian susu botol, dan pemberian makanan atau minuman yang telah terkontaminasi BPA. Dampak BPA bukan hanya pada bayi, BPA juga dapat menimbulkan bahaya pada kelompok usia anak-anak, diantaranya menyebabkan gangguan tumbuh kembang, perilaku depresif, ansietas, dan hiperaktif. Jika dibandingkan dengan jenis plastik polietilen tereftalat, atau yang singkat PET, maka PET memiliki banyak keunggulan. Pertama, produksi plastik PET membutuhkan lebih sedikit energi jika dibandingkan dengan alternatif lainnya. Pengemasan menggunakan plastik PET memerlukan lebih sedikit bahan bakar untuk transportasi karena sifatnya yang ringan. Hal ini juga berkontribusi untuk menurunkan emisi karbon. Plastik PET ringan, kuat, dan tahan lama. Botol dengan bahan PET kini semakin ringan dengan berat 40% lebih ringan jika dibandingkan dengan tahun 2000 lalu. Plastik PET bisa didaur ulang tanpa batas. Plastik PET yang sudah didaur ulang bisa dibuat menjadi produk baru, sehingga dapat mengurangi emisi. Sebab, produk PET daur ulang menunjukkan penurunan emisi CO2 hingga 90% jika dibandingkan dengan PET murni. Jadi, menurut kalian mana yang lebih aman, galon berbahan polikarbonat, atau yang berbahan polietilen tereftalat, atau yang disingkat PET? Jangan lupa untuk terus dukung channel kami, dengan tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini.